Jangan kemari. Sakit sekali. Kak Zhao? Nyonya, cepat jauhi orang gila itu. Kemarilah ke tempatku. Nyonya, apakah Kayu baik-baik saja? Apakah ingin menelpon polisi? Tidak apa-apa, dia hanya terkejut. Mengapa memukulku? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku tidak gila. Aku tidak gila. Peringatan terakhir, kamu dasar orang gila. Jika tidak pergi, aku benar-benar akan menelpon polisi. Tidak, aku tidak gila. Akhirnya pergi. Kak Zhao, cepat kunci pintu dan bersihkan tempat ini. Patuh, Kayu jangan menangis lagi. Ini salah ibu, membuat Kayu takut. Yu Chen memang pergi ke luar negeri beberapa waktu selama aku hamil. Daripada meragukannya, lebih baik bertanya dengan jelas. Kak, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, tapi wajahmu? Selama aku bisa bersama Yu Chen, ini tidak ada apa-apanya. Hahaha, kakak benar-benar hebat. Kamu menginginkan Kuan Yu Chen, pasti akan mendapatkannya. Aku pulang. Apakah hari ini Kayu patuh pada ibu di rumah? Kenapa suasananya sedikit aneh? Ada apa? Apa yang terjadi hari ini? Apakah Kayu tidak patuh sehingga membuat ibu marah? Ayo, ayah gendong. Lukian, ada apa sebenarnya? Ya ada seseorang yang datang tadi. Siapa? Adikmu yang baik, Kuan Zeng datang ke sini dengan menggila dan berbicara banyak tentangmu. Yang paling menakutkan adalah dia ingin menyakitiku dan Kayu. Mengapa kamu tidak menelponku ketika terjadi sesuatu yang begitu besar? Apakah kalian terluka? Kak Zhao, lain kali tidak ada yang diizinkan masuk ke rumah tanpa izinku. Sudahlah, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Selama beberapa bulan kehamilanku, kamu tiba-tiba ingin pergi ke luar negeri. Apakah kamu pergi menemui Kuan Zeng? Benar-benar. Tahu sesuatu akan terjadi. Ya, aku pergi menemui Kuan Zeng hanya karena kondisi Kuan Zeng tidak stabil dan dia ingin bunuh diri. Keluarganya memohon padaku untuk menemuinya. Tapi aku pastikan aku tidak melakukan hal lainnya. Aku benar-benar bukan sengaja menyembunyikannya darimu. Aku tahu, Kayu juga sudah ngantuk. Aku bawa Kayu pergi tidur. Lukian, tolong jangan ganggu aku. Jangan khawatir, aku tidak cukup bodoh untuk percaya provokasi dari orang luar. Tapi, untuk kebohonganmu, aku perlu sedikit waktu untuk mencernanya. Kuan Zeng, apa yang kamu lakukan saat datang ke rumahku hari ini? Yu Chen, aku hanya datang ke rumahmu, mengunjungi kakak ipar dan anakmu. Kayu sangat menggemaskan, dia sangat mirip denganmu. Cukup, jangan katakan hal yang tidak berguna ini. Mengapa kamu masih mengganggu keluargaku? Sepertinya perkataan orang gila sepertimu tidak bisa dipercaya. Yu Chen, aku peringatkan padamu, toleransiku terbatas. Jika kamu masih melakukan trik lagi, aku akan segera mengirimmu ke luar negeri. Tidak bisa membiarkannya melakukan sesuka hatinya. Nan, pantau setiap gerakan Kuan Zeng belakangan ini, dan jika ada pergerakan apapun, lapor segera. Kenapa bisa begini? Yu Chen, kemana perginya Yu Chen-ku yang lembut? Tidak, aku mau pergi mencarinya dan menjelaskannya. Yu Chen, kamu harus menungguku. Tunggu aku, jelaskan padaku. Mengapa? Yu Chen. Kayu sangat senang kan keluar bersama ibu? Ternyata anak-anak merasa baru terhadap segala hal. Ayo jalan. Wah. Halo kakak ipar, kamu siapa? Perkenalkan, aku Kuan Yacen. Kebetulan sekali aku bisa bertemu denganmu di sini. Maaf, aku tidak mengenalmu.
Sebenarnya, karena masalah kakakku kemarin, aku ingin meminta maaf padamu. Kakak? Guanzheng adalah kakakku. Kamu tahu penyakitnya telah membuat emosinya tidak stabil. Maaf, dia memberimu banyak masalah kemarin. Kamu jangan memikirkan apa yang dia katakan. Itu semua omong kosong, tidak bisa dipercaya. Dia tiba-tiba begitu sopan padaku. Takutnya tujuannya lebih dari sekedar permintaan maaf. Sudahlah, aku tahu jelas semua ini. Ini salahku karena tidak merawatnya dengan baik. Dia hanya perlu disembuhkan dari penyakitnya. Jika ada kesempatan, aku ingin mengundang keluargamu untuk makan malam dan meminta maaf. Kita semua adalah kerabat, tidak perlu meminta maaf. Hei, menyingkirlah dariku! Hati-hati! Keiyu? Jangan khawatir, aku sudah memegang kereta dorong. Baguslah, Keiyu tidak terkejut kan? Keiyu jangan takut, Paman akan menangkap orang jahat yang sembarangan mengendarai kendaraan. Ya Chen, sikapku terhadapmu barusan, kamu jangan tersinggung. Hahaha, aku tidak tersinggung. Sifatku ini kadang-kadang memang belak-belakan. Kakak ipar, bagaimana jika aku mengantarmu pulang? Keiyu juga sudah terkejut barusan. Seharusnya kembali untuk beristirahat lebih awal. Baiklah, antarkan saja aku sampai ke depan gerbang. Kakak ipar, kamu jangan berpikir aku terlalu banyak bicara. Banyak hal tentang kakakku dan Yu Chen yang tidak benar. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Sebenarnya aku sudah tidak ingin mempedulikan masa lalu antara dia dan Guanzheng. Aku tahu. Satu-satunya hal yang tidak bisa aku lepaskan sekarang adalah kegilaan Guanzheng terhadapku dan anakku. Aku tidak bisa membiarkan Keiyu terluka. Jadi kamu yang membawa Guanzheng kembali ke tanah air? Kamu tidak menyayangi kakakku, tetapi aku menyayanginya. Aku tidak tahan melihatnya begitu menyedihkan sendirian di luar negeri. Dia adalah seorang pasien. Apa kamu tahu dia membuat banyak masalah dalam beberapa hari ini? Aku rasa kamu sengaja melakukannya, kan? Mengapa kamu berpikiran begitu buruk tentangku, kakak? Aku sudah menyelamatkan hidup istri dan anakmu hari ini di jalan pusat perbelanjaan. Mereka hampir tertabrak sepeda motor. Pengendara di zaman sekarang benar-benar deh. Lukian, bahkan tidak memberitahuku tentang hal sebesar itu. Apakah anak ini menipuku? Melihat ekspresimu, apakah kakak ipar tidak memberitahumu? Apakah hubungan kalian tidak baik belakangan ini? Aku benar-benar perlu menemukan cara untuk meredahkan perang dingin dengan Lukian. Tapi, Guan Yachen, konspirasi apa yang kamu miliki? Sudahlah, kamu mengajakku bermain biliar hari ini tidak hanya untuk membicarakan ini, kan? Katakanlah sebenarnya ada masalah apa? Ini memang kakakku yang sangat sensitif. Aku ingin bekerja di perusahaanmu. Aku ingin melatih diri dan belajar sesuatu darimu. Alih-alih menempatkan bahaya dalam kegelapan, biarkan dia terpapar di bawah sinar matahari. Kebetulan perusahaan sedang mengembangkan bisnis baru akhir-akhir ini dan sangat membutuhkan bantuan. Jadi kamu datanglah. Kamu sudah menyetujuinya? Bisnis baru ya? Pasti tidak akan ada masalah jika diserahkan padaku. Kakak sungguh mudah diajak bicara. Biarkan aku melihat apa yang dapat kamu lakukan, adik tersayang. Ibu Zhao, kami pulang. Nyonya kembali begitu larut hari ini. Setelah pergi ke jalan pusat perbelanjaan, aku berjalan sebentar di taman kecil sekitar rumah. Ayo, serahkan Keiyu padaku. Nyonya, kamu pergi ke kamar tidur di lantai atas dulu. Ada hal baik loh. Hal baik? Apa ini? Bahkan Ibu Zhao pun misterius. Wah, bagus sekali. Ada ponsel. Ponsel model baru. Aku belum pernah melihatnya di pasaran. Apa kamu suka? Ini adalah ponsel yang dibuat khusus untukmu.